Lupa. Oke, jadi yang ini namanya kom kecil. Yang ini namanya spuit glycerin. Spuit, tapi tulisannya SPUIT. Spuit. Spuit fungsinya sama aja, nanti kayak bisa pakai ini. Tahu nggak namanya ini apa? Irrigator set atau hubnah set. Jadi kita ada beberapa opsi, bisa pakai ini irrigator set, bisa pakai spuit, bisa juga pakai microlux. Gitu. Terus ini, tahu nggak? Cairan enema udah ada namanya. Nah, kalau cairan enema ini sendiri seharusnya nggak ada gumpalan, nggak ada kotoran gitu. Kalau ini kan ada ya. Harusnya tuh kayak bening, kayak gel pada umumnya. Cuman kalau ini udah expired, makanya kayak gini. Next, microlux ya. Mungkin udah cukup familiar lah ya sama microlux karena kan dari dulu udah ada iklannya. Cuman teman-teman paham nggak sih cara menggunakannya gimana? Belum? Dimasukin ke anus, terus gimana caranya? Dipencet. Coba misal siapa namanya, sorry? Adele, sebelahnya? Kita harus menjelaskan memasukkannya lewat mana, kemudian ditunggu dulu gitu. Cuman nanti mungkin kita bisa lebih detail lagi. Misal kita pertama udah otomatis dibuka dulu. Setelah dibuka kita harus memencet sedikit nih. Setelah dipencet baru nanti dioleskan. Kan ada yang keluar cairan enemanya yang keluar, dioleskan ke pipet yang warna putih ini. Fungsinya sama kayak Vigel ataupun Vaseline untuk melumaskan. Nah, ketika udah dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan, kita agak nyuruh pasien untuk tarik nafas, kemudian menghembuskan. Nah, ketika menarik nafas, kita akan memasukkan microlux ini secara perlahan, ataupun pasien mungkin bisa memasukkan secara perlahan, gitu ya. Nah, mungkin kayak tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, dimasukkan perlahan. Setelah itu dipencet. Nah, setelah dipencet, kita tunggu dulu, nggak usah terlalu lama sampai bermenit-menit. Kita pencet nih, setelah keluar, mungkin ditunggu dulu, ada boleh 1 menit gitu. Setelah itu kita keluarkan. Nah, cara mengeluarkannya jangan langsung ditarik. Tapi yang pertama dari tube ini juga harus dipencet dulu. Kemudian kita ngambil tisu. Nah, tisunya ditaruh di antara pipet ini dan juga rektumnya dengan tujuan dan fungsi ini untuk biar si cairan enemanya nggak ada yang keluar, sama kayak ketika kita mencet ini. Jadi ketika kita udah masuk ini dipencet, tapi waktu kita ngeluarin ininya dibuka, jadi kan cairan enemanya yang udah keluar nih ada kemungkinan masuk lagi, seperti itu. Gitu juga yang ada tisunya di sini. Tisunya adalah berfungsi untuk ketika kita narik nggak ada cairan enemanya ikut ketarik. Selain itu juga buat ngebersihin pertama kali, nge-swab pertama kali, seperti itu. Ada nggak alat yang perlu hampir sama kayak microlux? Cuman kalau microlux kan ini bisa dilakukan di rumah gitu ya, bisa dilakukan sama keluarga kita. Cuman kalau misalnya irrigator set itu alat yang biasanya digunakan di rumah sakit. Cuman looknya nggak bakal kayak gini karena ini kan akal-akalan IAB ya, akal-akalan Vikas. Nah, jadi nanti ini fungsinya sama, kan kita ada hubnah tinggi, hubnah rendah gitu ya. Nah, jadi nanti ininya akan digantungkan sesuai dengan jenis hubnah yang kita gunakan. Misal hubnah tinggi berarti berapa tingginya? 30-40 cm. Kita mulai. Kalau tahapan dari praktikum sendiri ataupun OC kan ada beberapa tahap tuh. Nah, bisa disebutin ada apa aja? Interaksi, orientasi, tahap kerja, terminasi, dokumentasi. Betul, berarti pertama kita melakukan praktisi. Langsung aja ya. Baik, saya telah membaca rekam medis pasien, saya telah menyiapkan alat, saya telah mencuci tangan, dan saya siap untuk bertemu dengan pasien. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat perkenalkan, saya perawat Alif. Perawat yang bertugas pada shift pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 3 sore nanti. Sebelumnya Bapak boleh disebutkan nama dan juga tanggal lahirnya sebagai saya mengecek tangan pasien Bapak. Baik, benar, dengan Bapak X, usia 35 tahun ya Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik, merasa mulas dan tidak bisa buang air besar ya. Ini suara kedengaran kan? Baik, merasa mulas dan tidak bisa buang air besar ya Pak. Mungkin di sini nanti saya akan membantu Bapak untuk memberikan obat ya Pak, dengan prosedur hubnah ataupun pemberian obat melalui anus. Nanti fungsinya sendiri untuk merangsang Bapak bisa buang air besar, seperti itu ya Pak. Apakah dari Bapak bersedia? Baik, bersedia ya Bapak. Apakah dari Bapak ada pertanyaan?
baik tidak ada ya Pak. Untuk tindakannya sendiri nanti berkisar selama 10 sampai 15 menit. Bapak bisa mengikuti arahan dari saya sehingga nanti mungkin rasa nyeri ataupun tidak nyamannya bisa berkurang. Seperti itu ya Pak. Baik, saya izin untuk memulai tindakan. Saya menutup tirai untuk menjaga privasi klien menggunakan sarung tangan latex. Aku pakai sekalian atau nggak usah? Pakai ya. Menaikkan pegangan tangan yang ada di sebelah kiri Bapak terlebih dahulu. Nah, aku ngambil miring kiri karena biar gampang ya, aku nggak usah ke sana. Tapi nanti ketika OC bisa kita ditentukan juga kayak mau miring kanan atau miring kiri. Nah, karena miring kiri berarti pegangan tangan apa yang dinaikin? Sebelah kiri. Kita boleh dari sini untuk naikin ataupun bisa dari muter. Kalau OC kan 7 menit, nggak apa-apa dari sini asalkan bilang permisi Bapak, saya ingin menaikkan pegangan tangan. Nah, kayak gini. Kalau misalnya susah, kayak karena dia nggak nyampe ya untuk sampai situ, bisa kok sana aja. Jadi waktunya nggak terbuang. Baik Bapak, selanjutnya saya ingin mengangkat kepala Bapak untuk mengambil bantal yang ada di bawah kepala Bapak ya Pak. Dalam hitungan ketiga saya akan membantu Bapak untuk mengangkat kepala Bapak. Nanti Bapak juga bisa membantu saya untuk mengangkat kepala Bapak ya Pak. Permisi Bapak. Dalam hitungan ketiga saya akan membantu Bapak untuk mengangkat kepala Bapak ya Pak. 1, 2, 3. Baik Bapak, selanjutnya Bapak bisa miring ke sebelah kiri. Namun untuk tangan kirinya bisa dibantu untuk diletakkan di sebelah kepala Bapak terlebih dahulu ya Pak. Saya bantu. Kemudian Bapak untuk tangan kanannya bisa ditaruh di antara perut ataupun dada Bapak ya Pak. Mari saya bantu. Nah, jadi untuk posisi sebelum miring tuh tangan kirinya ada di sebelah kepala dengan tangan kanan ada di atas perut ataupun dada. Kalaupun miring kanan berarti tinggal diganti aja tangan kanannya yang ada di sebelah kepala, tangan kiri ada di atas perut atau dada. Tujuannya adalah untuk tangan yang kiri ini untuk tumpuan kepalanya. Untuk tangan kanan bisa ngebantu si pasien sendiri untuk ngambil pegangan tangan. Jadi ketika kita membantu untuk miring, dari pasiennya juga ada effort. Jadi kita nggak begitu berat untuk mengangkat tubuh pasien gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Baik Bapak, selanjutnya Bapak bisa miring ke sebelah kiri ya Pak. Nanti akan saya bantu untuk memiringkan tubuh Bapak dalam hitungan ketiga. Bapak juga bisa membantu saya untuk memegang pegangan tangan yang ada di sebelah kiri Bapak ya Pak. Dalam hitungan ketiga ya Pak. Permisi Bapak, 1, 2, 3. Nah, boleh bantu dipegang karena nggak bisa stay. Nah, kalau udah di posisi ini, kita harus tanya dulu. Baik Bapak, apakah Bapak merasa pusing ataupun mual? Baik tidak ya Pak, karena kalau misalnya Bapaknya pusing, mual, kita harus ngehentiin tindakannya. Oke, dari Bapaknya nggak ada pusing, nggak ada mual, kita lanjutin tindakan. Baik, selanjutnya Bapak, saya ini untuk menekuk kaki Bapak yang ada di sebelah kanan. Ataupun Bapak bisa membantu untuk menekuk ya. Nah, ini nggak bisa untuk ya, jadi intinya adalah kakinya tuh ditekuk kayak gini aja, kayak gini. Ininya bisa nyentuh ke si bednya, jadi nanti pahanya bisa kebuka. Fungsinya adalah untuk ngebantu kita ketika observasi maupun tindakan gitu. Ini diibaratkan sudah maksimal dan sudah ditekuk secara sesuai gitu ya. Setelah kita memiringkan pasien kita ke posisi kiri, miring kiri atau miring kanan, kita nanya dulu baik apakah merasa pusing atau tidak. Udah tadi kan, kemudian pasiennya jawabannya gimana, setelah itu baru ditekuk kakinya. Setelah itu kita ambil alat. Kelasnya di mana ya? Gak ada ya? Ambil perlak iya. Enggak ada. Atau kita perlu pinjam kan? Boleh, cuman biasanya sama aku deh bener. Kan seminimal mungkin kayak cukup kayak gini aja asalkan kita bisa ngelihat. Cuman karena ini buat belajar jadi aku izin buat ngebuka ya. Nah, setelah itu diamati. Baik, tidak ada kemerahan, tidak ada hemoroid dan juga tidak ada edema. Ada 3 hal. Apa aja? Kemerahan, hemoroid, Edema, betul. Tahu hemoroid apa? Hemoroid tahu? Berapa?
lebih ke wasir ambien. Betul. Kemudian untuk edema itu adalah pembengkakan, tapi beda sama bisul. Gitu. Udah dilanjut ya. Baik, tidak ada kemerahan, hemoroid ataupun edema ya Pak. Saya izin untuk melanjutkan tindakan. Nanti ketika kita kan ngebukanya gini, boleh ditutup dulu. Kita ambil alat yang lain. Gel sama tisu. Baik, saya akan menuangkan cairan emas sebanyak 800 ml. Menggantungkan indikator SAS tinggi berapa? 30 sampai 40. Miring kiri, miring kiri. Kurang dari 30. 30 pas. Oh, 30 pas. Baik, menggantungkan indikator SAS tinggi 30 cm. Digantung. Ini diibaratkan sudah tergantung ya. Nah, udah terus langsung baik, saya akan mengeluarkan udara kotor yang ada dalam indikator SAS terlebih dahulu. Kalau kayak gini berarti kebuka ya, kayak keran pada umumnya, kayak gini, kebuka, kayak gini, tertutup, gitu ya. Oke, baik, saya akan membuang udara kotor yang ada di indikator SAS. Baik, udara kotor telah terbuang. Nah, di sini kalau misalnya buat ngelumasin itu bisa dua cara. Yang pertama adalah pakai si gel ini diolesin 7-10 cm, atau kita bisa pakai cairan enema yang keluar kayak si Microlax tadi. Kan Microlax kita ngeluarin buat ngolesin, ini juga bisa gitu. Baik, saya akan mengoleskan gel pada indikator SAS sebanyak 7-10 cm. Baik Bapak, selanjutnya saya akan memulai tindakan. Nanti Bapak bisa menarik nafas kemudian menghembuskan. Pada saat Bapak menarik nafas, saya akan memasukkan irrigator set ini secara perlahan ya Pak. Nanti jika Bapak mungkin merasa mulas ataupun sudah ingin buang air besar, Bapak bisa segera menyatakan kepada saya, permisi Pak, saya izin untuk membuka pakaian bawah Bapak kembali. Nah, bukanya minimal aja ya. Baik Bapak, boleh tarik nafas, hembuskan, kemudian tarik nafas, dimasukin. Nah, nantinya ketika kalian OC itu kita belum tahu kan phantomnya apakah yang ininya memang ada lubang kayak gini, atau pakai yang ada tutupnya kayak rektumnya tuh benar-benar ada gitu, bisa masuk ataupun nggak bisa masuk. Jadi nanti aku harap teman-teman ketika OC bisa berimajinasi juga. Jadi ketika ini bisa masuk, oke, berarti anggaplah emang masuk ke anus. Jadi tangan kita yang udah megang si irrigator set ini harus diam, dengan fungsi agar dari pasien ini nyaman dan juga nggak bikin sakit gitu. Kalaupun misal nanti phantomnya adalah phantom yang nggak bisa dimasukin, berarti kalian akan stuck kayak gini nih. Nah, kalian juga tetap harus diam, jangan sampai goyang kayak gini. Nah, kebanyakan teman-teman ketika lagi latihan tuh khususnya yang cewek ya, nanti akan megang kerudung gitu-gitu. Nah, itu tuh dihindari. Jadi udah kayak gini diem aja. Karena kalau lagi OC, fokus sama tindakan kalian, nggak usah terlalu memperdulikan mungkin kerudungnya, bajunya gitu. Oke, kita ulangi. Baik, boleh tarik nafas, hembuskan, kemudian ditarik nafas kembali Bapak. Baik, saya akan memasukkan obat secara perlahan ya Pak. Nanti jika Bapak sudah ingin buang air besar ataupun mulas, bisa mengatakan kepada saya. Obat telah dibukakan. Baik Bapak, nanti Bapak bisa mengatakan kepada saya jika sudah merasa mulas. Nah, kalaupun misal nih Bapaknya belum merasa mulas, tapi obatnya udah mau habis, kita harus tetap menghentikan tindakan. Karena kan kita pengen yang masuk ke dalam tubuh si pasien ini adalah cairan enema aja gitu. Baik Bapak sudah merasa mulas ya, saya izin untuk menghentikan tindakan terlebih dahulu. Bisa pakai dua tangan kayak gini atau bisa satu tangan. Nanti emang agak gerak tapi nggak apa-apa. Jadi nanti tangan yang satunya buat ngambil tisu. Jadi ketika Bapaknya sudah merasa mulas, hal pertama yang kita lakukan adalah tutup si irrigator set ini dulu, lalu ambil tisu. Ini kayak Microlax tadi fungsinya, ditaruh di sini. Baik Bapak, saya akan segera mengambil irrigator set ya Pak. Dalam hitungan ketiga Bapak bisa menarik nafas kemudian menghembuskan. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Baik Bapak, terima kasih. Ini dicabut. Yang ini bisa ditaruh di sini. Cuman kalau misalnya ngegantung, biasanya kan si irrigator ini bakal ketarik. Jadi better ditaruh di pegangan tangan sini aja. Begini. Dan ini jangan langsung diambil, tapi di swipe ke atas, ke depan gini. Nah, ambil alat-alatnya.
ini anggaplah kan masih di atas, jadi nggak mengganggu si pasien kita kan. Baik Bapak, untuk tindakannya sendiri sudah selesai. Selanjutnya Bapak bisa memiringkan tubuh Bapak kembali ya Pak ke posisi semula. Nah ini nggak usah dirapihin nggak apa-apa, jadi selimutnya aja yang di sini. Jadi pakaian bawahnya tetap terangkat gitu. Baik Bapak, dalam hitungan ketiga saya akan membantu Bapak ke posisi semula ya Pak. 1, 2, 3. Baik, boleh diluruskan Bapak. Baik Bapak, apakah Bapak merasa pusing ataupun mual? Baik tidak ya Pak. Nah, ketika kita memposisikan pasien nih dari miring ke tiduran, dari tiduran ke miring, hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah menanyakan kondisi dari si kliennya. Baik, dari Bapak tidak merasa pusing ya Pak. Selanjutnya, tadi Bapak menyatakan bahwasannya sudah merasa mulas dan ingin buang air besar. Apakah dari Bapak bisa buang air besar sendiri atau perlu bantuan ya Pak? Baik, perlu bantuan ya Pak. Saya izin untuk membantu Bapak untuk menaruh pispot di bawah pinggul Bapak. Untuk saat ini Bapak bisa membantu saya untuk mengangkat ataupun menekuk kaki Bapak terlebih dahulu ya Pak. Permisi, saya bantu Bapak. Baik, selanjutnya saya akan meletakkan pispot di bawah panggul Bapak. Nanti Bapak bisa membantu saya untuk mengangkat panggul Bapak ya Pak. Nah, buat meletakkan pispot itu jangan dari sini. Karena kan emang dari sini tuh kelihatan lebih dekat ya, kita tinggal gini aja. Cuman kalau misalnya kita ke pasien asli, kan jarak antara paha dan juga betis itu nggak sejauh itu. Terus juga bakal ngeganggu gitu. Kita dari sini. Nah, biasanya ketika naikin ataupun ketika naruh pispot ini di bawah panggul, kita tuh nggak boleh, nggak boleh ngebuka selimut ini terlalu lebar gitu. Kita boleh ngebuka sampai batas lutut aja sini. Tapi harus permisi dulu kayak, baik Bapak, permisi saya akan membuka selimut Bapak sedikit ya Pak, sampai sini. Baik Bapak, saya izin untuk sedikit mengangkat panggul Bapak. Nanti Bapak juga bisa membantu saya untuk mengangkat panggul Bapak ya Pak. Permisi Bapak, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, kalau kayak gini kan kain biru yang tadi kedorong ya, itu nggak apa-apa karena kan masih ada perlak yang biru tua ini, jadi masih aman. Nah, terus kita turunkan lagi selimutnya. Baik Bapak, untuk pispotnya sudah berada di bawah panggul Bapak. Kemudian Bapak bisa melanjutkan untuk buang air besar. Nanti jika Bapak sudah selesai melangsungkan buang air besar, Bapak bisa mengatakan kepada saya akan merapikan alat terlebih dahulu. Tetap mengucap kayak gitu walaupun nanti ketika OC jangan ngerapihin juga nggak apa-apa, karena fokus saja 7 menit gitu. Jadi usahakan waktunya kalian dimaksimalkan untuk melakukan tindakan. Setelah kita bilang nih tadi, jika Bapak sudah selesai, Bapak bisa menyatakan kepada saya karena saya akan melanjutkan sembari merapikan alat. Baik Bapak, untuk buang air besarnya sudah selesai ya Pak. Saya ingin untuk mengambil pispot kembali. Baik Bapak, saya akan membantu Bapak untuk mengangkat panggul Bapak ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, ketika ngambil pispot ini, kita juga harus agak ngelirik dari si isi pispotnya, dengan tujuan kita untuk mengobservasi hasil buang air besarnya, observasi fesesnya yang akan kita lakukan, akan kita sebutkan ketika nanti dokumentasi gitu. Oke, baik Bapak, untuk buang air besarnya sendiri sudah selesai ya Pak. Selanjutnya terkait dengan pembersihan, apakah dari Bapak bisa melakukan pembersihan sendiri atau perlu bantuan Bapak? Baik, perlu bantuan ya Pak, saya izin untuk melakukan pembersihan. Kita pakai flashlightnya. Sorry. Baik, saya akan membilas menggunakan air bersih terlebih dahulu. Boleh agak dibuka sampai lutut. Nah, harusnya kayak gini ya, dari atas ke bawah. Biar kelihatan, aku buka aja ya. Baik Bapak, saya akan membilas menggunakan air bersih dari atas ke bawah. Boleh kanan kiri, boleh depan belakang. Kita ganti. Dari atas ke bawah. Menaruh di pakaian kotor. Kemudian membilas menggunakan air sabun dari atas ke bawah.
dari atas ke bawah. Nah, yang tadi pertama kan kita bisa menggunakan kanan kiri ataupun depan belakang. Nah, kalau yang kedua ini kita hanya menggunakan kanan kirinya aja, karena nanti akan kita balik untuk membilas kembali. Baik, membilas menggunakan air bersih kembali dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Baik Bapak, untuk pembersihannya sendiri sudah selesai ya Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya, dari Bapak sendiri biasanya menggunakan handuk atau tisu ya Pak untuk mengeringkan. Baik, terbiasa menggunakan handuk ya Pak, saya izin untuk membantu mengeringkan. Kalau ngeringin, bukan dari atas ke bawah, tapi tinggal di tap-tap aja. Baik Bapak, untuk proses pembersihannya sendiri sudah selesai. Kemudian Bapak bisa meluruskan, ini kan tadi di sini ya, bisa meluruskan kaki Bapak kembali sembari saya merapikan selimut Bapak ya Pak. Baik, selanjutnya saya juga izin untuk mengambil perlak yang ada di bawah panggul Bapak. Saya mungkin nanti akan mengangkat sedikit panggul Bapak ya Pak, permisi. Nah, biasanya teman-teman tuh agak lupa ketika buat ngambil si perlak ini. Jadi nanti ketika udah selesai nih tindakannya dari awal, huknah, pembersihan, buang air besar udah selesai, kalian lihat lagi tubuh pasien apakah ada hal yang kemungkinan tertinggal atau tidak gitu, biar meminimalisir. Baik, permisi ya Bapak, saya izin untuk mengangkat panggul Bapak terlebih dahulu. Iya, nggak perlu. Karena kan masih bisa ya buat ngambil ini, ditarik aja gitu. Kita taruh di bawah. Baik Bapak, untuk prosedurnya sudah selesai. Selanjutnya dikarenakan dari Bapak sendiri belum mengganti selimut selama 3 hari, saya izin untuk merapikan ataupun mengganti selimut Bapak terlebih dahulu ya. Namun sebelum itu saya izin untuk merapikan pakaian bawah Bapak kembali. Dirapihin dulu. Ambil selimut baru. Udah bed making kan? Nah, kalau bed making tuh kalian ngeganti dari atas atau bawah? Dari mana? Dari bawah. Nah, kalau huknah juga kita ngegantinya dari bawah. Kita cari yang bagian ujung sama ujungnya. Ini sih. Prinsip ketika ngebuka ataupun ngeganti pakaian dari si pasien, kita tuh harus menghindari tubuhnya kebuka gitu, jangan sampai ke expose. Cuman kalau misalnya kaki kayak gini nggak apa-apa, biar mempermudah kalian, tapi diusahakan untuk tetap tertutup. Kita tempel, baru ditarik. Udah sampai sini, kita tariknya ke samping. Kita taruh di pakaian kotor. Baik Bapak, untuk tindakannya sudah selesai ya Pak. Selanjutnya saya izin untuk menaruh bantal Bapak di bawah kepala Bapak kembali. Nanti Bapak bisa membantu saya untuk mengangkat kepala Bapak ya Pak. Permisi, saya bantu. Nanti dengan ketiga saya akan mengangkat kepala Bapak ya Pak. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya saya akan menurunkan pegangan tangan yang ada di sebelah kiri Bapak ya. Boleh dari sini lagi tadi. Baik Bapak, untuk tindakannya sudah selesai. Bagaimana Pak perasaannya? Ini boleh sambil dibuka karena kita udah nggak megang klien lagi. Bagaimana Pak perasaannya? Baik, merasa lebih lega ya Pak. Kemudian apakah ada yang ingin dikeluhkan dari Bapak? Baik, tindakan huknah pada pasien X usia 35 tahun. Sebelum tindakan pasien mengeluhkan rasa mulas dan tidak bisa buang air besar. Saat tindakan pasien bisa bekerja sama dengan baik dan juga kooperatif. Setelah tindakan pasien merasa lebih lega dan juga sudah bisa buang air besar sendiri. Untuk hasil observasi feses, feses cair kepadat dengan volume sepertiga dari pispot dan aroma yang khas. Kemudian saya akan kembali lagi pada pasien X di pukul 2 untuk pemberian obat. Purwokerto 20 tanggal berapa sekarang? Purwokerto 2 ya? 3. Purwokerto 3 Oktober 2025 terhadap Rawat Alif. Selesai gitu aja.